Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam itu Laras membawa Via menemui seorang pria. Saat memasuki tempat terkutuk itu, Via merasa seperti ditarik ke dalam lumpur kotor. Rasanya ingin berlari keluar meninggalkan tempat itu. Namun setiap teringat kondisi Lila, ia mencoba menguatkan hatinya. "Bos, ini ada gadis yang akan bergabung bersama kita," ucap Laras pada seorang pria bertubuh kekar. Marco, seorang pria berusia 35 tahun yang diketahui sebagai pemilik tempat hiburan. Laki-laki itu tersenyum menatap Via, memperhatikan dari ujung kaki ke ujung kepala. "Cantik juga temanmu, namanya siapa?" tanya laki-laki itu. Dengan perasaan malu bercampur ragu, Via menyebutkan namanya. "Nama saya Alfiana, Tuan," jawabnya. No, jangan pakai nama asli. Di sini kau akan dipanggil dengan nama samaran. Bagaimana kalau aku memberimu panggilan Cleopatra? Bagaimana Scarlett?" "Bagus bos, sesuai," jawab Laras diiringi senyum khasnya. Laras menggunakan nama panggilan Scarlett di sana, dan mulai hari itu Via menjadi Cleopatra. Laras pun mulai mengenalkannya pada dunia malam, dunia yang bagi Via sangat kelam. Via masuk ke ruang ganti ditemani Laras. Ia membantu berhias diri layaknya wanita-wanita penghibur lainnya, dandanan menor dengan pakaian cukup terbuka. Via bahkan malu menatap pantulan dirinya di cermin. "Ras, apa tidak ada pakaian selain ini?" Via kembali meneliti tubuhnya dengan balutan pakaian itu. "Ini terlalu terbuka." "Memang inilah pakaian yang cocok, Leo." Laras sudah mulai memanggil nama samaran Via. "Kita di sini untuk menghibur. Kalau pakaianmu tertutup, mana ada pria yang mau menyewa jasamu?" jelas Laras. Mendengar ucapan Laras, Via meneteskan air mata. Seberat inikah ujian dalam hidupnya? Keterbatasan membuatnya memilih jalan pintas. Akan tetapi, Via tidak punya pilihan lain untuk ditempuh. "Aku harus kuat demi Lila," ucapnya dalam hati. "Via, awalnya aku juga begitu. Tidak ada satu wanita pun yang rela menjual diri. Jika bukan karena keadaan terpaksa. Awalnya aku juga berat, tapi lama-kelamaan aku mulai terbiasa. Kau pun akan seperti itu," ucap Laras seraya mengusap bahu Via. Via mengangguk pelan, namun segenap hatinya menolak. Setelah selesai berhias diri, Via dan Laras keluar dari ruang ganti. Mereka berjalan menuju sebuah meja, di mana beberapa pria sedang minum. Tidak pernah menginjakkan kaki di tempat semacam itu sebelumnya membuat Via benar-benar ketakutan. Di tempat itu hanya ada pria hidung belang dan pemabuk, dengan seorang wanita yang setia menuang minuman di sisinya. Di sanalah pertama kali Via bertemu dengan Wira, seorang pria tampan yang duduk seorang diri di sudut, sementara temannya yang lain menikmati kebersamaan dengan wanita. Satu hal yang Via tahu, Wira berbeda. Laki-laki itu bahkan tidak ingin didekati atau disentuh. Walaupun beberapa wanita cantik menawarkan diri padanya, Via kemudian melirik Laras yang kini bergelayut manja di lengan seorang pria sambil menuang minuman. Ia memberi Via kode dengan kedipan mata, seolah menunjukkan pada Via cara untuk merayu. Dalam hitungan detik, seorang pria menariknya untuk duduk bergabung di sana. Via mencoba menghindar, namun pria itu menyodorkan sejumlah uang padanya. Dan demi apapun, jika tidak mengingat biaya pengobatan Lila, Via pasti sudah melemparkan uang itu ke wajah pria hidung belang itu. Akhirnya ia hanya mampu berdiam diri di tempat duduknya, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, sedangkan Laras begitu menikmati perannya. "Kau harus bayar harga yang pantas untuk dia," ucap Marco pada seorang pria. "Baiklah, berapa aku harus membayarnya? Kau bisa menjamin dia barang baru kan?" Aldi, seorang pria hidung belang yang juga merupakan teman minum Wira malam itu, mendatangi Marco untuk menyewa jasa Via untuk semalam. Marco kemudian membisikkan nominal yang harus dibayar oleh pria tersebut untuk dapat menghabiskan malamnya bersama Via. Walaupun terkejut dengan nilai yang disebutkan oleh Marco, namun ia tetap menyanggupi.
Mahal juga ya, ucap Aldi. Kalau tidak sanggup, aku akan memberikannya pada orang lain. Tidak, aku menginginkannya, akan kubayar berapapun untuk mendapatkannya. Baiklah, Via menyapu air mata yang menetes membasahi wajahnya saat mendengar pembicaraan Aldi dan Marco. Akhirnya ia benar-benar telah menjual harga dirinya, sesuatu yang mungkin akan menodainya seumur hidup. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Marco, Aldi pun mengajak Via meninggalkan tempat itu menuju sebuah hotel mewah. Saat hendak keluar bersamaan dengan Wira yang juga akan pergi dalam keadaan setengah mabuk, Wira sempat melirik sinis pada Via, membuat wanita itu menunduk malu. Sepanjang perjalanan, Via diam membisu. Walaupun Aldi beberapa kali membuka suara, namun ia bagai tidak mengindahkan keberadaan Aldi di sana. Pikirannya melayang dan pandangannya hanya mengarah pada keramaian jalan malam itu. "Cleo, kau dipanggil Cleopatra kan?" tanya Aldi, mulai pembicaraan untuk yang kesekian kalinya. Iya, jawabnya gemetar. "Kenapa kau mau menjadi seorang wanita penghibur? Bukankah dengan begitu kau baru saja menghancurkan hidupmu?" tanyanya kemudian. Via hanya mendengar pertanyaannya tanpa menjawab. Ia lebih memilih diam. Hingga kurang dari 1 jam mereka tiba di sebuah hotel mewah, memasuki sebuah kamar. Hal pertama yang dipikirkannya hanya kehancuran masa depannya, terutama dosa yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan nantinya pada Sang Pencipta. "Kau suka tempat ini?" "Tidak," jawabnya datar. Perlahan Aldi melangkah mendekati Via, seiring dengan langkah kaki Via yang terus mundur ke belakang. Ia bahkan sudah gemetar ketakutan. "Ada apa, Cleo? Kenapa kau terus melangkah mundur?" Cairan bening mulai menggenangi bola mata Via saat punggungnya telah menempel dengan dinding. Akan tetapi Aldi tidak begitu peduli. Ia menelan saliva saat pandangannya menjelajahi tubuh indah dan seksi yang kini berdiri di hadapannya. Rasanya sudah tidak sabar untuk menyentuh setiap bagiannya. Laki-laki itu menarik dengan kasar pergelangan tangan Via dan berusaha memeluknya. Namun Via mendorongnya hingga mundur beberapa langkah. "Tolong, jangan sentuh aku." "Apa maksudmu, Cleo? Aku sudah membelimu. Aku membayarmu dengan harga yang sangat mahal untuk malam ini. Jadi sekarang layani aku," teriak Aldi seraya menarik tangan Via dan menghempaskannya ke atas tempat tidur. Via berusaha memberontak dengan sekuat tenaga, hingga pakaiannya sobek di beberapa bagian. Namun Aldi yang telah dikuasai oleh nafsu tidak memberi celah. Saat ingin menciumnya, Via menendang perut lelaki itu dengan keras hingga meraung kesakitan. Tak ingin kehilangan kesempatan, Via memanfaatkan keadaan itu melarikan diri. Sambil menahan tangis, Via berlari melewati lorong panjang mencari jalan keluar. Saat tiba di sebuah lift, ia menabrak seorang pria paruh baya. Maaf, ucapnya terbata-bata seraya menoleh ke belakang, takut jika Aldi menemukannya di sana. "Tidak apa," ucap pria itu melihat ketakutan di wajah Via. Ia kembali bertanya, "Ada apa, nak? Apa seseorang mengejarmu?" Via belum sanggup menjawab, hanya sesekali menoleh ke belakang sana. Pria paruh baya itu memperhatikan penampilan Via dengan pakaian sedikit terbuka dan sobek di beberapa bagian. Merasa kasihan, ia pun memberikan jas miliknya untuk menutupi tubuh Via, lalu mengajaknya masuk ke sebuah kamar besar. "Tenanglah, kau aman di sini," ucapnya, berusaha meredam tangisan Via yang semakin menjadi. Kata orang, Tuhan tidak akan memberi manusia ujian melebihi batas kemampuannya. Via merasa yakin. Karena itulah Tuhan mengirim seorang malaikat untuk menolongnya malam itu, seorang pria baik hati bernama Tuan Gunawan. Malam itu, masih dengan sisa ketakutannya, Via menceritakan segala yang dialaminya pada Tuan Gunawan, tentang hidupnya dan alasan yang membuatnya rela menjadi wanita penghibur, membuat pria paruh baya itu menatapnya dengan iba. "Jadi, kau melakukan semua ini demi anakmu yang sakit?"
Tanya Tuan Gunawan diiringi anggukan kepala oleh Via. Aku juga tidak mau masuk ke dunia itu, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku bisa mengerti, Nak. Pasti semua ini berat bagimu. Tapi bukankah kau bilang anak itu hanya anak angkatmu? Dan kau rela melakukan semua ini demi anak yang tidak memiliki hubungan darah denganmu? Via mengusap setitik air matanya. Bagiku, Lila adalah segalanya. Dari ibu manapun dia terlahir, bagiku dia tetap anakku. Pria itu tersenyum tipis. Ada kekaguman besar pada sosok wanita muda di depannya, yang baginya memiliki hati yang begitu lembut. Tak lama kemudian, seorang karyawan hotel masuk ke kamar itu dengan membawa sebuah paper bag. "Permisi Tuan, ini pesanan Anda." "Letakkan di meja saja, terima kasih." Ia meraih dompet dari saku celana, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang dan memberikan pada karyawan hotel itu. Setelahnya menggeser paper bag itu ke hadapan Via. "Ini pakaian untukmu, gantilah pakaianmu di kamar mandi." Ragu-ragu, Via meraih benda itu dan melangkah masuk ke kamar mandi. Dalam hati ada sedikit rasa lega, namun juga bingung mengapa pria paruh baya itu sangat baik pada seseorang yang baru dikenal. "Aku akan mengantarmu pulang," ucapnya sesaat setelah Via keluar dari kamar mandi. "Tidak usah Tuan, saya akan pulang sendiri. Anda sudah menyelamatkan saya tadi." "Tidak apa-apa, aku akan mengantarmu. Di luar malam-malam begini berbahaya untuk seorang gadis." Bersama seorang asisten, Tuan Gunawan mengantar Via pulang dengan sebuah mobil mewah. Sepanjang jalan, pria paruh-baya itu menanyakan banyak hal, dan Via menjawab apa adanya, walaupun masih terlihat cukup malu. Dua pria yang duduk di kursi depan bahkan terlihat cukup heran dengan tuannya yang tidak biasanya senang berbicara dengan orang asing. Kurang dari 30 menit, mereka tiba di panti asuhan. "Jadi, kau tinggal di sini?" Via menyahut dengan anggukan diiringi senyum tipis. "Tuan, terima kasih sudah menolong dan mengantar saya pulang. Semoga suatu hari saya bisa membalas kebaikan Tuan."